seneng juga sih ngejalanin aktivitasnya, jadi nggak ada pressure atau apa, tapi aku ngejalanin semuanya juga dengan happy. Kayak pagi aku magang dulu dari jam 8 sampai jam 3 sore, itu aku magang. Banyak sini kita sekarang banyak banget kegiatan hobi yang menyibukkan kamu sampai ya mungkin kalau baca kita tuh lebih mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi gitu. Apa nih kesibukan kamu dan apa aja yang kamu jalani saat ini? Iya, jadi alhamdulillah memang dengan aktivitas aku yang sekarang lumayan padat dan sempat bukan kewalahan sih, tapi apa ya, jadi seneng juga sih ngejalanin aktivitasnya, jadi nggak ada pressure atau apa, tapi aku ngejalanin semuanya juga dengan happy. Kayak pagi aku magang dulu dari jam 8 sampai jam 3 sore, itu aku magang. Terus setelah magang aku biasanya syuting, habis syuting malam aku pulang ngerjain endorsan gitu. Terus setelah kan biasanya online juga kan, kuliah kadang online kadang offline gitu. Tapi kalau sekarang ini aku lagi UTS dan UTS-nya itu semuanya offline gitu. Kayak ketika alam udah gak ada kan tadinya kamu belum siapa-siapa sekarang sudah menjadi siapa-siapa gitu, banyak orang sudah kenal kamu dengan karya kamu. Aku memang kamu mau ingin tetap mengupgrade diri, aku pengen ini pengen itu pengen nyanyi pengen kuliah juga pengen apa gitu. Kalau sekarang aku lebih fokusnya memang di musik dan di kuliah dulu, karena kalau untuk di acting itu menurut aku kan cukup cukup menguras waktu ya, karena yang kita tahu kalau syuting sinetron atau FTV itu kan syuting tuh bisa dari pagi ketemu pagi kan, sementara aku kuliah, aku magang, dan untuk saat ini aku sekarang mau fokus di musik aja. Kalau aku berkarir di musik paling cuman sejam 2 jam itu udah selesai. Jadi aku lebih senangnya di musik gitu. Kenapa akhirnya memutuskan kamu memilih musik dan bermain gitar? Bukan memilih sih, karena aku memang suka musik tuh dari kecil, dan sudah diarahin juga sama Dedi tuh dari kecil. Aku udah belajar gitar itu dari umur 5 tahun. Dedi yang ngajarin aku. Terus ya Dedi yang awalnya basic kunci chord, basic kunci dasarnya tuh Dedi yang ngajarin. Terus setelahnya Dedi manggil guru gitar private ke rumah. Itu memang dari kecil, aku sama Kak Eca tuh memang udah belajar musik tuh dari kecil gitu. Dan kamu ingin memfokuskan sampai saat ini untuk bermain gitar. Iya, dan aku memang juga sebenarnya aku udah ikut audisi juga, audisi pencarian ajang bakat tuh udah dari tahun 2013. Waktu itu sempat ikut Idola Cilik, Indonesian Idol, terus Indonesia Mencari Bakat. Itu udah di tahun 2013 gitu. Cuman memang tidak terblow up gitu. Tapi sekarang sudah berdua tahun. Ya alhamdulillah akhirnya juga ada salah satu netizen yang menyebarluaskan video aku yang mengikuti ajang audisi, ajang ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Waktu itu ada yang nyebarin di TikTok dan FYP, dan akhirnya orang-orang juga mengetahui gitu kalau memang aku udah mengikuti audisi pencarian bakat tuh udah dari aku kecil, dari aku SD gitu. Dulu banyak banget netizen yang kayak main gini main gitu gitu, tapi akhirnya netizen sekarang sadar oh ternyata main prestasinya luar biasa ya. Menurut kamu? Ya kalau gimana gimana tanggapan netizen, ya dihina, dihujat, dibully kan itu udah makanan aku sehari-hari. Tugas aku di sini aku terus tetap berkarya, mengeluarkan karya-karya aku, terus maju. Hujatan-hujatan netizen itu aku jadiin amunisi, pacuan aku untuk tambah semangat lagi untuk kuliah dan berkarir. Gitu. Kuliah juga kayak atas atas mungkin awalnya juga menginginkan kamu yang kuliah.
Iya, Kak, dulu pesan almarhumah. Jadi pesan almarhumah 2 minggu sebelum almarhumah kecelakaan itu memang almarhumah berpesan untuk aku sekolah yang tinggi gitu. Aku harus S1 dan waktu itu juga sebelum meninggal almarhumah juga ngajakin untuk kuliah bareng, ambil hukum. Almarhumah Kaica dulu ngajakin mau ambil jurusan hukum, cuman takdir berkata lain gitu. Jadi kenapa saat ini aku tetap semangat untuk kuliah ya karena aku selalu ingat pesan-pesan almarhumah kalau aku harus bahagiain Dedi, aku harus S1. Sambil kuliah magang di DPR. Bagian apa di DPR? Aku di administrasi keuangan. Gimana menjalani hari-hari magang di DPR? Alhamdulillah aku senang banget sih. Aku senang banget bisa magang di gedung DPR MPR, di kantor DPR MPR. Aku juga senang banget pastinya bisa ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman MSIB, terus dari kampus Merdeka yang memang tidak hanya dari Jakarta aja tapi itu anak-anak magang yang dari Sabang sampai Merauke dan seleksinya itu cukup ketat ya, dan aku senang banget bisa ketemu sama mereka. Dan yang pasti mentor aku juga baik banget, mentor aku yang sabar banget ngajarin aku dalam segala hal, terus juga nggak ada pressure di sana, semuanya mulai dari staff-staffnya, penjaganya, mentor-mentor aku semuanya baik-baik banget dan ramah-ramah banget. Dan aku juga senang banget kalau misalkan lagi di kantor gitu suka nggak sengaja ketemu politikus gitu, terus kayak seneng banget. Terus juga waktu lagi rapat anggota itu juga sempat ada Bu Puan Maharani, terus aku juga sempat ikut ke gedung paripurna dan aku melihat dari atas ini kayak wah itu keren banget sih melihat langsung Bu Puan Maharani mengeluarkan ya pokoknya lagi rapat anggota gitu, aku kayak ya pidato-pidatonya terus kayak wah amazed banget. Tertarik berarti untuk jadi politikus? Kalau ada peluang iya. Sebenarnya ya semenjak aku magang di DPR ini sih jadi ada ketertarikan untuk pengen belajar lebih jauh lagi tentang politik gitu. Tapi untuk terjun ke dunia politiknya mau apa enggak ya itu tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi itu kan juga aku mau terjun ke dunia politik kan juga bukan sembarangan ya, aku juga harus perlu banyak belajar lagi. Dan yang penting aku selesain dulu kuliah aku, nanti aku mungkin mau lanjut dulu S2 kali ya. Aku mau lanjut S2 sih nanti. Kalau insya Allah kalau misalnya aku lanjut S2 aku mau ngambil ilmu komunikasi sih. Kenapa ambil ilmu komunikasi? Karena berhubungan dengan pekerjaan aku yang sekarang di entertain, karena aku ingin terus melatih public speaking aku di entertain. Karena kan yang teman-teman tahu dulu public speaking aku juga kurang banget, tapi semakin kesini aku semakin belajar public speaking itu ternyata penting, apalagi untuk aku yang anaknya introvert. Kadang tuh kalau ngomong tuh kadang suka terbata-bata, jadi kenapa aku mau ngambil ilmu komunikasi, karena untuk melatih public speaking aku supaya aku lebih pede lagi untuk ngomong di depan umum gitu. Tentang yang lagi cukup ramai juga kemarin nih kamu ngobrol bareng Bunda Maya ya dan akan dibikinin lagi. Iya, 3 hari yang lalu. Jadi sebenarnya yang sama Bunda Maya Estianti itu bukan ada proyek lagu, cuman memang aku sama Bunda Maya itu ada podcast. Jadi Bunda Maya Estianti ngundang aku di podcastnya, ya kita ngobrol-ngobrol. Terus setelah podcast kita bikin konten gitu. Jadi belum ada proyek lagu sama Bunda Maya sih, tapi insya Allah semoga Bunda Maya lihat ini, barangkali nanti ada dibikinin lagu sama Bunda Maya kan, amin gitu.
Wah, seneng banget sih. Aku seneng banget kalau misalkan nanti ada project bareng sama Bunda Maya. Aku sangat excited banget pastinya. Wah, itu bakal jadi gebrakan terbesar di akhir 2024 kayaknya kalau misalkan Bunda Maya mau bikinin aku lagu. Kenapa nggak kemarin biar barengan? Sebenarnya untuk saat ini aku juga lagi ada project. Aku lagi ada project mau ngeluarin album sama ini featuring sama temen aku namanya Jozire. Dan ini juga masih proses penggarapan single. Ini kemarin tuh udah take vokal yang ketiga. Jadi ya ini masih proses penggarapan dan insya Allah akhir tahun 2024 akan launching sih insya Allah gitu. Jadi aku juga bakalan ada album lagi tapi ini khusus featuring sama Jozire teman aku. Apa pesan namanya waktu di podcast waktu? Bunda Maya pesan ya Mayang tetap semangat, selalu berbuat baik, jangan putus sekolah, tetap semangat bermusiknya. Pokoknya ya Bunda Maya selalu bilang sukses, harus banggain Dedi karena Dedi yang udah support aku dari nol gitu. Itu sih yang Bunda sampein ke aku. Men, nah ini lagi rame juga kamu sebut memiliki vibes positif dibanding saudara ipar kamu di tanggapan. Untuk dibanding-bandingin, kan aku bilang nggak semua orang suka sama aku juga tidak bisa memaksakan semua orang suka sama aku, itu adalah hak mereka. Aku selalu bilang daripada kita fokus ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, mendingan kita fokus sama diri sendiri. Aku nggak bisa mengkontrol apa yang orang bilang tentang aku, tapi aku bisa mengkontrol bagaimana aku meresponnya. Jadi aku ambil positifnya aja. Tuh, biarkan netizen yang menilai. Semua udah ada jalan dan waktunya masing-masing. Jadi biarkan netizen yang menilai. Jadi aku juga nggak mau menilai diri aku yang paling hebat gitu. Jadi biarkan netizen yang menilai gitu. Netizen justru malah menilai kamu, oh karya Maya ternyata luar biasa ya gitu, makin cemerlang karyanya, maksudnya berkarya gitu dibandingkan mungkin pihak tengah yang tidak punya karya sama sekali. Justru kamu sebenarnya lebih luar biasa, clean juga, karya juga, nyambung juga. Kok enggak, aku ngelihatnya kalau misalkan netizen yang menilai aku banyak karya, sebenarnya siapapun yang banyak karyanya ya terlalu gue salah ngomong. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Kalau ya pokoknya untuk kedepannya pasti aku akan terus mengeluarkan karya, aku akan terus berprestasi dan aku juga fokus di kuliah aku karena aku udah semester 5, sebentar lagi semester 6, nanti nggak terasa aku tiba-tiba skripsian gitu. Jadi aku benar-benar fokus ke diri aku sendiri dulu gitu. Ini masih pernah ada komunikasi lagi nggak sih sama Budi? Nggak ada sih. Nggak, Katakan WA nggak ada. di blog kan? Enggak. Emang dari dulu nggak ada WA-nya. Dan aku juga dulu nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga gitu. Tapi kita nggak tahu ke depan, siapa tahu memang tiba-tiba ada komunikasi baik antara kalian berdua. Iya nggak apa-apa. Emang kenapa ya? Tidak menutup kemungkinan. Ya kalau iya kan kedepannya gimana aku nggak tahu gitu. Oke. Netizen yang fans kamu apa nih? Yang suka mau banding-bandingin. Pokoknya buat teman-teman di rumah, pokoknya buat teman-teman netizen, jangan suka membanding-bandingkan siapa aku dengan siapapun. Kita udah ada jalannya masing-masing, udah ada waktunya masing-masing. Kita tetap berproses. Dan buat teman-teman yang sekarang mengalami sama kayak aku yang dihina, dihujat, dibully, gak usah dihiraukan. Jadikan hinaan, hujatan, bulian itu jadi pacuan atau jadi bahan bakar kalian untuk tetap semangat. Buktikan kalau kamu bisa. Kalau komunikasi soal galau sama siapa? Terakhir aku komunikasi kabar gala lewat
babysitternya sih, yang pas ulang tahun itu yang aku mau ngasih kado itu. keluarga ngerasain. Belum ada. Oke.